Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, gimana nih kabar pemirsa hari ini? Senang sekali saya Sekar Ingrid kembali menjumpai pemirsa tentunya dalam program Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Baik pemirsa, hari ini kita akan membahas tema tentang implementasi program Bangga Kencana di Kota Pekalongan. Nah, program ini merupakan inisiatif penting yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang lebih sejahtera melalui pengendalian kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan penurunan stunting. Hari ini Sekar tidak sendirian tentunya, Sekar ditemani narasumber yang sangat relevan untuk mengupas tuntas tema hari ini. Sudah bersama Sekar kali ini ada Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan bersama Bapak Yos Rosidi SIP MSI. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Sekar. Alhamdulillah sehat nggih Pak sehat, nggih. sehat, Waduh ya. luar biasa senang sekali. Terima kasih sudah meluangkan waktu nggih Pak nggih Ya, untuk ngobrol hari ini. Baik Pak. Nah, mungkin pemirsa di rumah ada yang masih belum tahu nih Pak, program Bangga Kencana itu apa kok? Wah, namanya unik nih sepertinya ya. Betul. Jadi keluarga program Bangga Kencana itu kan kalau dilihat dari nama programnya keren ya Mbak. Nggih. Tapi emang itu memang keren. Kita punya jadi salamnya itu keren. Salamnya gimana Pak? Gini. Keren ya. Keren Wah, itu kayak anak muda ya Pak ya. Keren itu keluarga berencana. Jadi itu singkatan juga ya. Keluarga berencana. Keren. Ya, jadi program Bangga Kencana itu merupakan program pemerintah ya untuk meningkatkan kualitas keluarga. Dan itu sebetulnya hanya rebranding saja sih, ya rebranding dari yang semula istilahnya itu KK BPK, Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. Cuman kalau itu seperti itu nanti kan agak sulit kita menghafalkannya. Maka diubah ya, ada rebranding tahun 2004 itu menjadi program Bangga Kencana. Jadi yang tadinya pembangunan keluarga itu di belakang, ini di depan. Bangga, jadi pembangunan keluarga, kan gitu kan. Kemudian Kencana itu kependudukan dan keluarga berencana. Itu jadi kan lebih mudah, lebih keren ya kan. Nah, itu seperti itu Mbak Sekar. Berarti emang kalau nama itu sangat mempengaruhi ya Pak ya, karena udah diingat. Karena semangatnya kan juga beda ya. Baru lagi. Semangatnya beda, logonya juga beda. Oh, logonya berarti juga berubah Pak? Iya, ada perubahan. Apa nih Pak bedanya sama logo yang dahulu? Kalau logo sekarang itu tadi ada love-nya. Oh, ada yang salam keren gitu salam berarti keren. ya? Iya, ada love-nya kan gitu kan. Jadi kita ingin ada cinta kasih dalam keluarga dan sebagainya. Oke, nah kalau diluncurkannya nih Pak, sudah dari tahun berapa Pak? Tahun 2004, ya 2004. Dan ini kan dalam rangka untuk mencapai tujuan dari pemerintah, khususnya di BKKBN ya. Kalau sekarang Kementerian Kependudukan, ya, itu dalam rangka untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Ya, yang kemudian yang kedua meningkatkan atau mewujudkan keluarga yang berkualitas. Jadi ada dua tujuan. Yang pertama untuk mewujudkan keluarga atau pertumbuhan penduduk yang seimbang. Ini kita tidak ingin jumlah penduduk di Indonesia itu peningkatannya terlalu tinggi atau sebaliknya terlalu sedikit. Ya. Kalau kita lihat di beberapa negara sekarang sudah mulai ada penurunan yang banyak ya Pak ya. Iya. Ada remaja-remaja yang sekarang juga nggak mau nikah, ya. Apa istilahnya child free, nggak mau punya momongan atau mungkin lebih memilih untuk mengadopsi. Betul. Kemudian kita juga tidak ingin kita terlalu banyak jumlahnya seperti yang kalau tahun 60-an. Mungkin satu keluarga itu bisa 10 anak, 13 anak ya kan, itu dianggap biasa kan dulu ya. Sekarang kita ingin masing-masing pasangan usia subur itu 2 anak. Jadi 2 anak lebih sehat ya, bukan kalau dulu kan lebih baik. Lebih sehat. Jadi kalau 2 anak itu lebih sehat. Itu seperti itu.
Kalau dari 2004 sampai tahun sekarang nih Pak, 2025, perkembangannya sendiri kalau menurut Bapak secara dari Dinas Sosial ya, apakah sudah mulai memperbaiki nih Pak keturunan yang ada di Indonesia atau ya, masih? jadi Bangga Kencana itu ada apa namanya sasarannya. Ya, ada beberapa sasaran, ada 6 sasaran. Oh, ada 6 sasaran yang pertama ini sasarannya tuh meningkatkan dan menurunkan. Ya, jadi sasaran itu meningkatkan dan menurunkan. Yang pertama kita menurunkan angka pertumbuhan kelahiran total atau total fertility rate. Itu akan diturunkan dari 2,59 menjadi 2,1. Artinya setiap satu perempuan itu melahirkan 2 anak. 2 anak. Ya. Jangan, kalau kita mungkin sekarang masih 3 kan, jadi ya, satu keluarga rata-rata mungkin ada yang 3 ya, ada ya, tapi kan ada yang enggak, ada yang belum punya, tapi di rata-rata segitu itu. Nah, kita ingin di angka 2,1, jadi apa namanya satu perempuan itu dua anak, seperti itu. Ini kalau di Pekalongan bagaimana? Di Pekalongan sudah 2,1. Alhamdulillah. Ya. Kemudian kita juga ingin meningkatkan, yang tadi menurunkan ya, ini sekarang meningkatkan pemakaian atau angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern. Ya. Jadi kalau kita lihat kontrasepsi modern itu atau MKJP ya, metode kontrasepsi jangka panjang, itu harus kita tingkatkan angka prevalensinya supaya ini lebih efektif, efisien, ya, lebih aman, ya, lebih bisa menjamin untuk bisa menjarangkan atau melakukan program KB secara sukses. Dan ini MKJP ini ada beberapa macam, ya. Ada yang metode kontrasepsi mantap. Jadi itu kalau mantap itu seperti MOW dan MOP. MOW itu modus operandi wanita. Jadi itu semacam disteril. Oh, disteril. Iya. Kan tidak punya anak lagi nanti. Oh iya, berarti emang dibatasi untuk 2 anak terus lalu steril gitu ya Pak ya? Iya. Itu pun nanti ada cek dulu oleh dokternya, kan tidak langsung semuanya nanti boleh steril. Nanti kalau usianya masih produktif ya belum, masih muda, terlalu muda nggak boleh juga. Jadi nanti ada asesmennya ya oleh dokternya. Kemudian ada lagi MOP, modus operandi pria. Ya ini kalau istilahnya vasektomi. Ya. Dan ini tidak semua, banyak sih, ada yang masih muda kemudian minta di MOP ya. Kemudian di asesmen oleh dokternya, ya enggak, kalau memang enggak ya enggak disetujui juga. Jadi memang ada syaratnya juga, ya, ada syarat-syaratnya juga. Itu yang tahu dokternya ya mungkin ya. Tapi yang jelas memang kita itu yang ada 2 kontrasepsi mantap, itu MOP, MOW. Kemudian ada lagi yang lain adalah IUD. IUD untuk misalkan kita akan menjarangkan ya, merencanakan lagi jaraknya 5 tahun atau 8 tahun, kita pakai IUD supaya aman. Ini yang aman, efektif tuh IUD. Kemudian ada lagi implan atau susuk, ya, implan atau susuk. Jadi itu yang kita dorong supaya pakai itu, supaya jangan kemudian pakainya yang tidak aman atau yang masih riskan lah, seperti suntik, seperti PLKB itu kan bisa, kalau lupa kan. Oh iya betul. Ya, PLKB itu kan kalau lupa jadi ya. Iya, karena kan ada tanggal-tanggalnya dan itu harus rutin ya Pak ya. Iya betul. Kemudian kondom juga ini kan kurang aman juga. Karena tidak memastikan juga bahwa itu aman. Ya aman, cuman maksudnya mungkin kurang. Ya, jadi yang bagus itu tadi yang MKJP modus metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi jangkanya kan bisa panjang ya. Kemudian yang selanjutnya ya kita ingin meningkatkan tadi apa ini? Meningkatkan, menurunkan ya? Menurunkan, meningkatkan. Ini menurunkan lagi. Oh, menurunkan lagi. Iya, jadi habis meningkatkan, habis menurunkan, meningkatkan. Lalu menurunkan lagi. Menurunkan lagi. Oh, berarti memang itu ada siklusnya atau percobaan? Enggak, ini aja.
hanya aja ini kan sasaran tadi target itu ya kebetulan ada yang meningkatkan kan meningkatkan gitu. Menurunkan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi atau unmet need. Jadi kebutuhan KB yang tidak terpenuhi. Ini adalah untuk pasangan usia subur yang tidak ingin anak lagi, ya. Jadi tidak ingin punya anak lagi, tapi dia tidak KB. Nah, ini kan terus gimana itu Pak? Ya riskan, maksudnya kan. Ini harus dijangkau maksudnya oleh kita punya namanya PLKB atau PKB, penyuluh keluarga berencana. Itu berarti modelnya didatangin per keluarga atau pripun itu Pak? Ya nanti kan di kelurahan ada namanya PPKBD, ya PPKBD, dan di RT ada namanya sub PPKBD yang bantu. Itu nanti akan diberikan penyuluhan seperti itu supaya tadi terjangkau. Jadi tidak ingin anak lagi, tapi dia nggak KB. Ini kan riskan juga kan, riskan. Bingung ya mau dan tidak atau mau gitu, ingin menjarangkan, menjarangkan. Jadi mungkin dikasih jeda kan gitu kan. Nah ini juga harus pakai tadi metode kontrasepsi yang jangka panjang, mestinya pakai IUD, jangan kemudian tidak ber-KB. Makanya tadi kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi itu istilahnya seperti itu, unmet need, ya, karena tidak terjangkau oleh alat kontrasepsi, ya, tidak terjangkau oleh program KB. Jadi itu yang harus diturunkan, ya, harus diturunkan. Kalau ada pasangan usia subur yang tidak ingin anak lagi, kemudian kok tapi tidak mau ber-KB, ya, ini menjadi sasaran, ya, sasaran supaya dia mau KB lah, kan gitu kan. Kemudian juga yang ingin anak tapi dijarangkan, artinya supaya tidak terlalu dekat kan gitu kan, nah itu juga nanti pakai KB seperti itu. Kemudian selanjutnya kita juga meningkatkan indeks pembangunan keluarga, ya, ini juga tujuannya seperti itu, sasarannya. Kemudian yang selanjutnya kita ingin menurunkan median usia kawin pertama. Usia kawin pertama itu kalau selama ini kan banyak juga yang usia kawinnya itu kan di bawah 19 tahun ya. Iya, banyak yang nikah muda istilahnya sekarang ya Pak ya. Kita ingin meningkatkan usia, jadi 19 sampai minimal itu 19 tahun. Minimal 19 tahun. Supaya organ-organnya juga sudah siap dan sebagainya. Sudah matang, ya kan. Kalau buat perempuan 19, nanti kita ingin 21. Kan selama ini 19, kalau secara itu kan 19 ya. Kita ingin 21, buat perempuan, laki-laki 25. Jadi istilahnya 21-25. 21-25. Iya, 21-25. Kemudian juga kita ingin menurunkan angka kelahiran pada perempuan usia 15 sampai 19 tahun. Jadi jangan sampai perempuan usia 15 sampai 19 tahun itu kalau bisa tadi karena mungkin nikah dini dan sebagainya ya. Itu nanti akan bisa berakibat efeknya pada tadi stunting dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yos Rosidi. Ternyata emang nikah muda cukup riskan ya, apalagi kalau untuk termasuk nanti dampaknya ke stunting juga. Oke, baik Pak. Kita akan ngobrol lebih lanjut setelah ini ya Pak ya. Oke pemirsa, juga jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Oke pemirsa, kembali lagi dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai. Kali ini kita bakalan ngobrol lebih lanjut sama Pak Yos. Waduh, seru banget ya Pak ya kalau ngomongin tentang KB. Betul. Karena relate banget sama kehidupan sekarang ini. Terus kan juga Indonesia nih sekarang katanya pernikahannya menurun nih Pak. Gimana nih Pak Yos Rosidi menanggapi hal tersebut? Iya, jadi ini remaja-remaja sekarang ya. Jadi memang mungkin melihat tantangan dia, mungkin dia ada mungkin kerjaan juga masih belum mapan ya, khawatir nanti kalau berkeluarga bagaimana.
dan sebagainya. Ya dari kita memang tadi kalau standarnya itu memang 21-25 itu menikah itu yang ideal di usia itu. Jadi karena memang kalau jika di keluarga berencana ini di BKKBN terutama itu ada istilahnya jangan 4 terlalu. 4 terlalu ya, jangan terlalu muda. Jangan terlalu muda. Ya, tadi ya di bawah 21 misalnya atau di bawah 19 tahun. Kemudian jangan terlalu tua. Di atas 35 tahun itu juga nggak bagus ya, kalau melahirkan nanti resiko ya. Kemudian jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat, apa itu Pak? Jangan terlalu dekat? Jaraknya. Oh, iya, jaraknya untuk punya anak? Jaraknya ya, jadi terkadang kan ada setahun punya anak. Iya, banyak. Itu juga berisiko juga sih, berisiko untuk ibunya ya, berisiko stunting juga, jadi memang seperti itu kan. Banyak juga kan angka kematian ibu dan sebagainya itu antara lain disebabkan oleh seperti itu. Kemudian jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Iya. Cukup 2 tadi ya. Cukup 2. 4 terlalu. 4 sudah termasuk terlalu banyak. Ya. Jadi yang memang kita dorong seperti itu supaya di masyarakat ini generasi mudanya sudah mulai kita edukasi melalui sekolah-sekolah. Kita libatkan sekolah dalam rangka kita membuat remaja ini sadar akan reproduksinya yang sehat. Jadi dia harus tahu ini seperti itu, dan ini namanya PIKR. PIKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Itu ada di setiap sekolah sekarang ya, sudah ada. Kemudian ada juga genre. Oh iya, generasi remaja. Iya, ada duta genre. Itu juga dalam rangka itu, dalam rangka bagaimana anak-anak muda mulai merencanakan pernikahan. Jadi pernikahan itu harus direncanakan memang. Tidak asal menikah ya, kemudian nanti setelah itu bercerai kan banyak juga kan. Jadi memang harus direncanakan sejak dini. Ya. Berarti emang kalau mau menikah, mau apapun harus direncanakan ya harus Pak? direncanakan, makanya namanya keluarga berencana. Nah itu dia, jangan serugal-serugul. Kalau kata orang Jawa jangan serugal-serugul. Apalagi anak muda sekarang kan kadang, aduh pengennya cepet-cepet nikah aja, dunia milik berdua biar bisa bareng terus gitu ya Pak ya. Oke. Nah Pak, ngomong-ngomong tentang stunting. Tadi kata Pak Ios kalau menikah muda dan melahirkan muda itu beresiko stunting. Itu kenapa tuh Pak? Iya, jadi kan remaja itu terutama yang misalkan usia 15, usia 16 itu kan dia masih tumbuh ya. Dia masih tumbuh, tulang-tulangnya masih tumbuh, tapi dia sudah menumbuhkan organ lain. Nah ini nanti dia terhenti pertumbuhannya kan. Iya. Jadi pinggulnya juga kan belum melebar gitu ya, kadang makanya sering ada pinggul sempit. Iya betul, jadi memang itu bisa menyebabkan stunting, dan memang stunting di Indonesia khususnya di Kota Pekalongan ini memang kita berusaha untuk setiap tahun ya, ini berusaha menurunkan angka prevalensi stunting. Alhamdulillah untuk tahun 2024 dengan berbagai upaya termasuk dari berbagai organisasi perangkat daerah ya, seperti Dinas Kesehatan, kemudian dari DPUPR, karena ini juga terkait dengan lingkungan ternyata ya, disebabkan tidak hanya kesehatan, lingkungan rumah, lingkungan di dalam pemukimannya dia itu yang sehat itu, kalau tidak sehat juga berpengaruh terhadap stunting ternyata. Sanitasi lingkungan ya, airnya dan sebagainya, ini dari DPUPR, kemudian dari pemukiman, dari pertanian, semuanya dari camat, lurah, semuanya terlibat, dari organisasi kemasyarakatan, organisasi wanita, ini semuanya peduli terhadap percepatan penurunan stunting. Ini alhamdulillah tahun 2004 berdasarkan survei status gizi Indonesia, alhamdulillah Kota Pekalongan turun. Alhamdulillah. Iya, turun. Jadi memang semula naik terus ini kita. Oh, awalnya naik terus iya, Pak? kita itu
hampir sama dengan Kabupaten Pekalongan itu angkanya. Jadi tahun 2021 kita di angka 20,6 ya, kemudian 22 itu 23,1, itu sama dengan kabupaten hampir sama. Kemudian tahun 2003 ya, tadi 22 ya, 2003 itu kita naik lagi jadi 28,2. Iya, naiknya tinggi. Cukup signifikan ya Pak ya? Signifikan, padahal itu berbagai upaya sudah kita lakukan. Kemudian alhamdulillah ini yang tahun 2024 kemarin pada saat dilakukan survei lagi, ini kita berada di angka 17%. Alhamdulillah. Upaya-upayanya apa nanti saya akan jelaskan kalau ditanya loh. Oh iya, langsung saja Pak upayanya. Upayanya ya. Jadi yang pertama kita pedomannya pada Impres nomor 72 ya tahun 2001. Itu ada instruksi presiden tentang percepatan penurunan stunting. Itu di mana setiap kabupaten kota, masuk provinsi, kabupaten kota itu harus membentuk yang namanya tim percepatan penurunan stunting. Ya, di tingkat kota, di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan. Jadi sudah ada tim percepatan penurunan stunting. Itu sudah kita bentuk dari tahun 2021. Wah, jadi langsung itu. ya, Pak, Iya, sudah kita bentuk. Begitu ada instruksi, kita bentuk. Ini sudah. Kemudian kita juga bentuk yang namanya untuk operasional di lapangan tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga. Tim pendamping Itu keluarga. pripun itu Pak? Satu RT ada berapa Tim itu? pendamping keluarga itu terdiri dari 3 kader, ya satu tim itu 3 kader, yaitu kader kesehatan, kemudian kader KB, dan kemudian dari kader PKK. Ya. Kita di Pekalongan ada 236 tim, ya, jadi seluruhnya ada 708 personil. Ya. Banyak sekali ya Pak ya. Ya. Nah ini memiliki tugas khusus, ya, memiliki tugas khusus untuk tim pendamping keluarga itu, antara lain untuk surveillance dan untuk pendampingan keluarga yang berisiko stunting. Ya, jadi ada 4 sasaran untuk mereka. Mereka punya sasaran dari tugasnya itu. Yang pertama sasarannya adalah calon pengantin. Oh, calon pengantin. Iya, karena mengapa calon pengantin? Kita ingin menurunkan stunting itu strateginya dari hulu. Oh iya. Bukan dari hilir setelah terjadi stunting, tapi dari hulu sebelum, jadi pencegahan. Mencegah lebih baik Mencegah ya Pak lebih ya. baik ya, karena kalau sudah terjadi stunting kan cuma sulit juga kan, kalau sudah setelah 1000 hari kehidupan, pertama kehidupan sudah sulit, makanya mencegah itu lebih baik. Jadi calon pengantin itu sudah mulai kita dampingi ya, kita monitoring istilahnya oleh tim pendamping keluarga ini. Mereka kita wajibkan ya itu untuk mendownload aplikasi LC-Mil, elektronik siap nikah siap hamil. Asik, LC-Mil. Iya. Itu sudah ada di Play Store atau gimana itu Pak? Ada, sudah ada. Jadi pada saat mereka periksa ke puskesmas kan sebelum menikah periksa ya, hasilnya itu nanti di input di LC-Mil. Nah dari situ nanti kelihatan, oh ini oleh tim pendamping keluarga itu ngerti nanti. Karena di situ akan memilih, mereka itu nanti milih tim pendamping keluarganya siapa, nanti ada. Oh bisa Ya, memilih juga. Iya, karena dari satu desa kelurahan kan ada beberapa gitu. Itu milih yang ya mungkin kenal atau yang terdekat. Silakan pilih, dan yang dipilih itu nanti bisa memantau, oh ini si A misalnya itu mau nikah gitu kan. Ternyata hasilnya seperti ini, anemi misalnya. Nah, kalau anemia itu kan resiko stunting. Nantinya kalau punya anak resiko stunting. Jadi anemia itu enggak harus dicegah supaya nanti dia pada saat hamil sudah tidak anemia lagi misalnya seperti itu. Maka si yang tim pendamping keluarga itu nanti mendatangi supaya nanti dia nanti diberi obat tablet tambah darah ya dan sebagainya supaya nanti pada saat menikah itu sudah siap hamil. Seperti itu kan biasanya kalau orang pertama menikah kan nggak nunda-nunda kan langsung ingin cepat hamil kan. Iya, pengen cepat punya hubungan gitu ya Pak ya. Oke silahkan. Karena kan kalau misalkan ternyata hasilnya kok tidak rekomendasi, jadi di situ ada rekomendasi, itu bukan berarti nggak boleh nikah, tetap boleh nikah, cuma nanti tadi harus ada saran-saran di situ, nanti ada saran-saran apa yang harus ditingkatkan nih.
Terkadang kan ada yang lilanya atau lingkar atasnya tuh kurang dari 2,3,5. Oh, itu berarti nggak boleh juga, Pak? Bukan tidak boleh, Atau, boleh tapi kalau nanti resiko bisa resiko stunting. Oh. Ya anaknya kalau makanya nanti harus digembokkan lagi dikit. Nah, Oh, wow. padahal anak sekarang sendiri kan pengennya kan pengennya kerus ya? Ya, kurus ya Oh, itu. iya. Lingkar atasnya itu minimal 2,3,5. 2,3,5 itu Ya, untuk nanti perempuan? Untuk perempuan, untuk perempuan. Untuk perempuan. Untuk perempuan. Oke. Kalau yang untuk laki-laki diharapkan tidak merokok selama 3 bulan sebelum itu. Kalau syukur nggak merokok ya, tapi kalau merokok berat itu 3 bulan sebelumnya. Sebelum menikah atau bagaimana, Pak? Sebelum menikah. Itu diharapkan dia mengurangi rokok, syukur nggak merokok. Karena itu berpengaruh terhadap sperma juga. Dan pembuatan sperma itu kan 3 bulan belum. Pada saat sekarang misalnya itu pengaruh dari 3 bulan yang lalu. Ya. Dengerin pemirsa. Jadi buat ini nih mas-mas ya calon manten dimohon untuk jangan ngerokok dulu, ditahan dulu ya Pak ya. Syukur bisa berhenti, syukur dikurangi ya. Itu lebih baik. Karena kasihan juga nanti misal calon bayinya kalau pengen cepet-cepet punya momongan kan jadi terhambat ya Pak ya. Ya. Kemudian calon pengantin itu nanti selalu didampingi gitu kan, supaya nanti pada saat nikah dia sudah siap nikah, siap hamil. Kondisinya juga harus prima ya Pak ya. Iya betul. Oke. Kemudian sasaran yang kedua itu adalah ibu hamil. Ibu hamil. Ibu hamil ini juga menjadi sasaran dari tim pendamping keluarga untuk mendampingi supaya ibu hamil mana yang risiko tinggi ataupun yang kurang gizi ataupun yang tadi yang mungkin pemahamannya tentang kesehatan kurang ya, mungkin tidak mau memeriksakan kesehatannya ya. Ya ini kan harus beritahu ya, beritahu dan sebagainya. Sehingga ibu hamil itu selama kehamilannya dipastikan dia mengkonsumsi makanan yang sehat. Yang sehat, ya, sehat, bergizi, nutrisinya bagus, tidak harus mahal sih sebetulnya. Betul, tidak harus mahal, artinya ikan-ikan kan yang tersedia kan banyak di sini, bukan kembung macam-macam lah ya. Tidak harus nggak harus yang makan salmon ya, gitu ya Pak ya. Tidak harus itu. Kemudian makanan nutrisi yang baik ya, yang sehat. Kemudian mungkin dia harus periksa ke puskesmas. Apalagi sekarang pemerintah kota memfasilitasi ada pemeriksaan gratis untuk ibu hamil. Ya, jadi itu harus dimanfaatkan. Ada mungkin yang nggak tahu atau mungkin dia keterbatasan akses. Itu tugas tim pendamping untuk bisa bagaimana supaya ibu-ibu ini yang hamil itu nanti bisa sehat. Karena dengan pemeriksaan yang rutin sesuai dengan jadwal pemeriksaan, termasuk USG kalau salah sekarang ada fasilitas untuk pemeriksaan USG gratis. Kalau nggak salah 2 kali selama kehamilan. Ini juga gratis oleh Pemkot Pekalongan. Wih, luar biasa. Oke Pak Iyos, nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi, mulai seru banget nih Pak. Sasaran selanjutnya nanti ya. Nanti disimpan dulu Pak. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngobrol lebih seru bareng Pak Iyos ya. Tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Oke pemirsa, kembali lagi dalam Expose, lebih dekat, lebih santai. Kita lanjut ngobrol lagi sama Pak Iyos. Oke Pak, lanjut Pak. Nah, tadi kan sudah ada calon pengantin, sudah ada ibu hamil. Selanjutnya apa nih Pak? Iya, jadi sasaran selanjutnya, kan tadi ada 4 sasaran ya. Saya baru buka 2 ya. 2, berarti kurang 2. Yang ketiga itu adalah ibu pasca melahirkan. Jadi ibu pasca melahirkan itu juga menjadi sasaran pendampingan dari tim pendamping keluarga, supaya mereka itu nanti setelah melahirkan itu diharapkan dia itu tetap sehat ya, tetap sehat. Kemudian kita anjurkan juga untuk langsung bisa berKB supaya tidak nanti punya anak lagi secara cepat. Kemudian kita anjurkan supaya memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah ini pemahaman seperti ini penting
karena memang ASI eksklusif itu ternyata bagi bayi itu luar biasa. Jadi jangan dikasih makanan apapun selama 6 bulan. Setelah itu baru silakan ada makanan tambahan. MPASI gitu ya Pak ya? Selama itu setelah tapi kan di kita kan terkadang kan usia mungkin 3 bulan 4 bulan sudah dibilangi pisang ya biasanya. Ya. Anaknya nangis terus kasih pisang. Kasih pisang. Iya, itu kalau menurut ahli gizi atau dokter kemarin, karena kita kan di keluarga berencana akhirnya kan sering mendengarkan ceramah-ceramah ya. Jadi kan walaupun kita bukan dokter akhirnya tahu juga kan. Ternyata itu berpengaruh terhadap pencernaan misalnya, pencernaan bayinya itu. Jadi memang yang bagus itu 6 bulan ASI eksklusif. Itu jangan makan apa-apa dulu, setelah itu baru nanti ada makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI. Kemudian setelah itu sasaran yang terakhir, yang keempat adalah baduta dan balita, bayi 2 tahun. Ya, ini penting karena ternyata stunting itu bisa disembuhkan ya kalau sudah terjadi stunting itu sebelum 1000 hari pertama kehidupan. Sebelum 1000 hari mungkin usia 2 tahun atau 2,5 tahun? Iya, 2 tahun. Jadi dihitung dari 270 hari atau 9 bulan pada saat di kandungan dan 730 hari setelah melahirkan. Berarti sekitar 24 bulan. Jadi genap 2 tahun. Itulah masa di mana bayi itu atau anak itu yang stunting atau yang resiko stunting itu bisa disembuhkan, bisa tidak stunting. Tanda-tanda stunting atau tanda-tanda risiko stunting ya, risiko stunting itu yang pertama kalau anak itu lahir berat badannya itu kurang dari 2,5 kilo, ya kita harus harus mulai waspada ya, kurang dari 2,5 kilo. Kemudian tingginya, panjangnya itu kurang dari 48 cm. Jadi kalau panjangnya kurang dari 48 cm, kemudian juga ditambah berat badannya kurang dari 2,5 kilo, nah ini harus ada kewaspadaan tinggi supaya nanti dia tidak stunting. Ya, jadi harus gizinya terpenuhi selama 2 tahun ini full, ya 2 tahun ini dia harus bagus. Ya, treatmentnya harus pas supaya setelah itu dia tidak stunting. Tapi kalau setelah lewat 2 tahun ya sudah. Berarti memang tidak bisa disembuhkan sama sekali atau gimana Pak? Tidak bisa, dia tetap tumbuh tapi tidak begitu berkembang ke atas ya, dia berkembangnya ke samping. Ya, anak itu kemudian secara kognitif anaknya juga inteligensinya kurang bagus, jadi artinya rendah. Ya, jadi ini kan kita tidak ingin ada, karena kita ingin ada generasi emas ya, kita ingin Indonesia emas tahun 2045. Kita jangan sampai memproduksi anak-anak generasi yang tadi yang stunting, ya, yang tidak bisa bersaing nantinya dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi persoalan serius supaya mereka itu nanti bisa betul-betul tumbuh sehat, menjadi bayi yang sehat, menjadi anak yang cerdas, sehingga nanti bisa betul-betul di masyarakat dia akan berguna. Kalau stunting nanti dia cenderung akan tadi secara inteleknya kurang, kemudian dia pendek, karena memang ciri-ciri stunting itu pendek. Walaupun tidak semua yang pendek itu stunting. Nah, ini yang penting, ini rumusnya, tidak semua orang pendek itu stunting, tapi kalau stunting pasti pendek. Pasti itu. Jadi kalau stunting pasti pendek, tapi kalau pendek belum tentu stunting. Banyak kan yang pendek tapi pinter, itu mungkin pendeknya karena genetik aja kan. Genetik karena keturunan mungkin ya Pak ya. Ya. Tapi dia pinter nyatanya kan, berarti bukan stunting. Tapi kalau stunting pasti pendek. Ya, dan dia butuh. Dan kita tidak mau seperti itu menjadi beban akhirnya. Menjadi beban gitu. Itu yang menjadi sasaran ya, sasaran dari tim pendamping keluarga untuk supaya mendampingi dari 4 sasaran itu, sehingga apabila terjadi anak-anak yang tadi yang baru 1000 hari pertama kehidupan, ada yang
kasus-kasus misalkan risiko stunting dan sebagainya perlu penanganan segera. Jadi nanti dari tim kami keluarga akan memberikan ke dokter atau kemana itu nanti dari situ. Ya. Nah, kalau dari Pemkot Pekalongan sendiri nih Pak, upayanya apa aja nih selain ada pendampingan keluarga ya, untuk mencegah stunting nih? Iya, jadi kan di sini ada yang istilahnya itu intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Apa itu Pak? Ya, kalau intervensi spesifik itu yang misalnya pemberian makanan tambahan, ya, itu kan spesifik langsung. Kemudian mungkin tadi pengobatan-pengobatan, ya, pemberian vitamin dan sebagainya. Tapi ada juga intervensi sensitif, misalnya pola pengasuhan. Ya, jadi kan di kita itu terkadang kan ibu-ibu muda itu ada yang nggak sabaran. Iya. Ada nggak sabaran atau dia mungkin pengetahuan kesehatannya kurang sehingga mengasuhnya itu anak itu sudah dikenalkan dengan makanan-makanan yang belum saatnya untuk diberikan gitu ya Pak ya. Akhirnya begitu dikasih makanan-makanan yang bergizi dia nggak mau pinginnya yang tadi yang makanan kekinian gitu ya. Kekinian itu nggak bagus ya. Jadi ini pengetahuan atau pola asuh itu penting. Kemudian juga mungkin ketelatenan dalam menyuap ya, atau mendulang, kalau istilah orang kalau mendulang itu ada juga yang nggak sabar dan sebagainya kan ya, akhirnya ibunya gemuk tapi anaknya kurus dimakan ibunya malah sendiri, kan. Jadi kan kemudian variasinya juga mungkin makanannya kurang bervariasi. Ya kan. Nah, terhadap ini semua maka memang kita melakukan yang namanya tadi ada intervensi-intervensi yang sensitif ya, yang sensitif, termasuk antara lain sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan ini penting karena di rumah yang sanitasinya nggak sehat itu nanti bisa berpengaruh terhadap stunting. Ya, bisa berpengaruh terhadap stunting. Kemudian kondisi jamban, ya, jamban dan sebagainya. Kemudian kebersihan rumah. Kalau misalkan anaknya tuh sering karena kotor di situ, kemudian sering diare, ya, sering infeksi berlanjut, ya kan nanti kan tidak sehat nih anaknya. Jadi memang ini penting kesehatan di lingkungan, ya, lingkungan rumahnya itu merupakan pengaruh tidak langsung, tapi memang ini penting. Sehingga memang tadi intervensi sensitif, kemudian intervensi spesifik itu terus kita lakukan. Salah satu caranya antara lain kita kemudian mengadakan program Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting. Iya. Apa itu Pak, Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting? Jadi masing-masing OPD termasuk ASN ya itu kita minta untuk bisa mendonasikan sebagian rezekinya untuk anak-anak stunting. Itu berjalan itu serentak seluruh Indonesia waktu itu ya, dan memberikan berupa makanan ya, berupa makanan yang sudah siap dimakan dengan olahan yang disesuaikan untuk anak-anak, disukai, dan itu langsung diberikan ke mereka, ke anak-anaknya. Kemudian ada lagi yang namanya one day one egg, satu hari satu telur. Satu telur itu juga diberikan kepada anak-anaknya. Ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dari balita tadi, bayi 2 tahun dan balita yang memang ada risiko stunting. Kemudian dari kesehatan juga ada, di kesehatan ada PMT, pemberian makanan tambahan. Ada juga pemberian makanan tambahan. Ini namanya kan intervensi spesifik ya, intervensi spesifik.
Kemudian ada juga yang secara tidak langsung kita juga sudah membentuk yang namanya Kampung KABI. Kampung KABI. Kampung Keluarga Berkualitas ya di setiap kelurahan. Kemudian di Kampung KABI itu yang namanya ada Dasyat. Apa itu Pak Dasyat? Dasyat itu Dapur Sehat Atasi Stunting. Iya, jadi ini nanti dia tadi yang bantuan-bantuan itu supaya yang masak Dasyat. Iya, yang masak itu Dasyat supaya kan sudah dilatih oleh puskesmas, oleh gizi sehingga makanannya itu bervariasi, anak-anaknya itu membuat selera. Nggak bosen gitu ya Pak ya? Ya, gizinya juga seimbang kan gitu kan. Nah, itu ada yang namanya Dapur Sehat Atasi Stunting. Itu yang kemudian inovasi-inovasi lain di tingkat kecamatan banyak juga. Masing-masing kecamatan punya inovasi, antara lain kalau di Kecamatan Utara itu ada yang namanya Dulang Bocah. Dulang Bocah, oh gimana itu Pak berarti ya, Pak? Karena tadi mungkin terinspirasi dalam mendulang itu kan terkadang nggak sabar dan sebagainya. Iya, betul. Jadi ada seperti itu. Kemudian di timur itu kalau nggak salah ada Pak Canting. Pak Canting. Iya, Pak Canting apa itu? Jadi ada Pak Canting juga. Gerakan Pak Canting, kemudian di selatan, di barat, macam-macam lah ada. Intinya semua bergerak untuk mengatasi stunting. Ya. Oke Pak, berarti emang semuanya bervariasi ya Pak? Bervariasi, ya. Oke, kalau untuk harapan kedepannya nih Pak buat Kota Pekalongan gimana nih? Ya, ke depan kita mengharapkan masyarakat itu bisa untuk bidang keluarga berencana, kita ingin masyarakat betul-betul sadar ya, tidak harus dioprak-oprak dulu ya, untuk bisa anak-anaknya itu kemudian merencanakan pernikahan itu, merencanakan berkeluarga itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti tadi ikut program KABI, kalau ingin menjarangkan kelahiran atau ingin tidak punya anak lagi dan sebagainya, tetap ikut program KABI supaya aman ya, supaya dipastikan memang tidak atau mungkin tadi kalau memang sudah usianya memenuhi itu bisa ikut program yang MOP maupun MOB. Kemudian yang stunting kita mengimbau kepada masyarakat luas khususnya di Kota Pekalongan untuk bisa berpartisipasi terhadap percepatan penurunan stunting. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan ataupun hotel dan sebagainya, itu silahkan nanti langsung bisa ke kelurahan masing-masing, karena di kelurahan itu ada datanya yang stunting yang mana. Silahkan kalau mau berbagi ya, telur ataupun donasi yang penting itu bisa bermanfaat untuk anak-anak anak-anak balita lah, itu semuanya stunting apa tidak stunting itu memang penting dia, ataupun untuk yang ibu hamilnya supaya ibu hamilnya tetap bergizi. Kan banyak juga ibu hamil yang nggak punya, kan banyak banget. Iya, dia makan aja sulit. Ya. Mungkin suaminya nggak kerja dan sebagainya. Lah ini kan perlu dibantu juga. Kita dari pemerintah memang ada namanya PKH untuk ibu hamil, tapi kan tidak semua dapat juga, mungkin karena nggak tahu dan sebagainya, terdata atau gitu ya Pak ya? Terdata, mungkin juga karena itu kan yang menentukan pusat ya, mungkin sudah diusulkan tapi nggak keluar kan gitu kan, jadi itulah ya, makanya perlu peran swasta dan sebagainya untuk bisa terlibat dalam percepatan penurunan stunting di Kota Pekalongan. Terima kasih banyak Pak Yos Rusidi. Terima kasih sudah berbagi ilmu bareng pemirsa juga. Luar biasa, sehat selalu ya Pak Yos Rusidi ya. Sukses selalu. Ditunggu main-main kesininya lagi. Pak Telson ya Pak Angge. Terima kasih juga pemirsa sudah setia menemani Expose di episode kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Expose lebih dekat lebih santai hanya di Batik TV. Sekar Ingrid pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.